menanggapi mendaftarkan gugatan di hari Rabu di Bandung seperti apa mungkin? Kita kan belum dapat panggilan dari Bareskrim nih, masih menunggu, ya kan. Untuk langkah kita ke depan, ya kan sebenarnya kita dari tim kuasa hukum ini lagi ngerangkum dulu untuk mendaftarkan gugatan. Ya mudah-mudahan sih dalam minggu ini, entah hari Rabu ataupun minggu depan ataupun awal bulan nanti gitu. Ya. Kamera maksudnya? Ya. Kalau bisa hari Rabu ini, kalau nggak minggu depan itu sih. Tapi kalau untuk laporan kepolisian sampai saat ini kita belum ada panggilan gitu. Mungkin isi dari gugatannya apa aja sih Bang, inti-intinya Bang? Nantilah, panjang soalnya. Kalau namanya gugatan perdata nggak bisa dijelasin di sini. Bisa 3 hari 3 malam nanti kita jelasin. Itu aja. Ketika nantinya akan mengajukan gugatan perdata, apa aja Bang mungkin bukti yang nantinya dicatatkan ke pengadilan? Ya pasti ada lah bukti-bukti, ada semua yang kita siapkan lah, itu teknis itu kan, strategi kita itu nggak perlu kita bicarakan. Nanti ada waktunya kalau kita sudah mendaftarkan tersebut, pasti kita akan undang rekan-rekan media lagi untuk lebih detailnya seperti apa gitu kan. Pasti kan juga nanti karena Indonesia dikonsumsi publik kan pasti akan terbuka semuanya, kapan jadwal sidangnya, kapan ininya semua gitu. Berarti akan membawa saksi ahli juga Bang? Pastilah kalau itu. Di bagian apa Bang? Hah? Saksi ahli di bagian di bidang apa? Ya pasti di keperdataan semua, pasti kita akan siapkan semua dari mulai bukti ataupun ahli. Berarti gugatan itu akan ditujukan ke RK Bang? Ya iya. Oke, Bang. Ini kan Abang mengajukan gugatan keperdataan. Berarti kan istilah bisa dibilang ganti rugi lah ya Bang ya. Nah ini ada yang mengatakan kalau pengajuan gugatan keperdataan itu cukup alot dan cukup punya bukti-bukti yang benar-benar konkret, contohnya kayak surat menikah atau hal lain, emang ada database-nya antara hubungan, memang ada hubungan gitu. Ini gimana, mungkin dari Lisa sendiri udah memilikinya kan, bisa diketahui kalau hubungan Lisa dan RK itu tidak ada pernikahan dan tidak sah, bisa dibilang. Yang gimana, kalian Bang? tahu kan itu yang umum. Gugatan perdata itu panjang, nggak perlu saya jabarkan itu, teknis itu. Nanti tahu duluan dong apa yang mau kita gugat. Iya kan, maksudnya kebanyakan yang banyak jelas yang mengatakan ada seperti gugatan perdata itu adalah untuk pembelaan hak-haknya LM dan anaknya. Udah, itu aja. Berarti Abang yakin ya ke depannya keperdataan ini bisa dimenangkan oleh LM? Kalau yakin masalah itu kan teknis, belum berjalan, belum kita daftarkan, udah mau tebak-tebakan aja, udah kayak dukun. Ya kan, itulah salahnya kadang, udah langsung yakin. Semua kita berjalan dengan keyakinan apa yang dikatakan oleh klien kami. Ya berjalan dengan itu. Kalau masalah nanti menang ataupun kayak gimana itu kan yang penting kita upaya dulu gitu. Nggak bisa kita tebak semua itu. Pendaftaran gugatan ini atas keinginan Lisa sendiri Kak atau dari kuasa hukum? Di langkah hukum kita lah, pasti langkah hukum untuk pembelaan klien kita lah gitu. Didaftarkan ini? Ngapain ini udah viral ke depan terus kita nggak ngapa-ngapain ya kan? Itu bukan yang cuman gosip-gosip. Sebenarnya kan kayak ini aja saya udah bingung mau ngapain sebenarnya kan, kalau udah cerita kronologis sudah ini. Cuman ya perlu input yang baru ya kita kasih tahu. Nanti perkembangannya kita akan bicarakan lagi, itu aja. Untuk pendaftarannya sendiri nanti akan melalui e-court kah atau Kalisa nanti akan datang langsung ke Bandung kah? Karena teknis itu panjang prosesnya. Gitu. Nggak bisa dijelaskan jebol-jebol kayak kuliah nanti. Aman itu, pokoknya nanti kalian update aja, pasti wartawan udah lebih tahu, nanti pasti akan lebih update lebih panjang. Oke Bang, ayo dan terkait dengan sosok Revalina sendiri, kabarnya beliau mohon maaf tidak hadir ke panggilan karena memang sedang di penjara. Kalau Abang sendiri mendengar kabar tersebut memang benar nggak sih Bang? Apa tuh? Revalino. Iya. Nah, kabarnya kan tidak kemarin kan. Kalau proses kepolisian kita hargai proses kepolisian. Tekniknya masalah gimana itu udah menjadi urusan polisi. Kamera Bang. Gitu loh. Kalau yang dibilang masalah dia posisi lagi di penjara kan, kalau menurut keterangan klien kami kan emang posisinya di sana. Selanjutnya saya nggak tahu gitu. Makanya saya nggak pernah mau terfokus untuk itu gitu loh. Saya lagi fokus ke depan bagaimana antisipasi nanti masalah pemanggilan di kepolisian itu aja, karena kami masih menunggu untuk panggilan polisinya sih. Kira-kira ke panggilan itu
kapan Bang? Mungkin dalam minggu ini atau minggu depan atau nggak tahu. Ya kita hargain proses yang berjalan aja, karena itu kan haknya di kepolisian, nggak bisa kita intervensi. Banyak kan pekerjaan polisi yang lain-lain untuk mengamankan negara ini ya kan. Masa terfokus dengan perkara LK dengan LM aja kan. Kasihan yang lain kan, banyak yang perlu dibela. Oke. Jadi kita menunggu dan kita menghargai proses-proses yang berjalan. Oke, Bang, terkait sekarang kan Lisa sudah berani untuk muncul di depan podcast pertama kali dengan Richard Lee yang menggamblangkan semua cerita kronologi. Ini mungkin kan di situ juga dia ada mengakui kalau hubungan dia tuh bersama Ridwan Kamil transaksional. Maksudnya cuman transaksional, cuman kayak kebutuhan doang lah. Ini gimana nih Abang, mungkin selaku lawyernya Lisa menanggapi? Ya apa yang dia nyatakan ya udah itu aja. Apa yang perlu saya komenin? Nggak perlu saya komenin. Nah ketika dia muncul di podcast berani untuk membicarakan, apakah dia berdiskusi dengan PH-nya atau seperti apa nih Bang? Itu jeritan hati dia langsung. Kita nggak pernah ada intervensi untuk dia berbicara seperti apa. Itu keluar dari mulut dia langsung. Jadi tidak pernah kita atur, oh kamu harus begini, nggak ada. Dan kita pun untuk melakukan pembelaan dia ya berdasarkan input dari dia sendiri. Karena kan kejadian ini kan yang tahu tuh hanya LM dan RK dan Tuhan gitu. Jadi kita hanya sebatas cerita doang dan sebatas bukti yang ada, yaitu yang kita harus uji dan kita pahamin gitu. Kalau yang lain-lainnya itu jeritan hatinya dia sendiri gitu. Berarti kalau misalnya dia untuk berbicara di publik lagi tidak ada diskusi dengan PH tak apa ya Bang ya? Nggak pernah, kita nggak langsung aja kan. Kalian lihat waktu pas kemunculan dia pertama kali natural kan, sampai mic saya aja direbut. Ya kan itu terjadinya natural. Kalau ada diatur kan pasti kelihatan gitu. Jadi kita nggak pernah intervensi klien kami gitu. Dia berbicara lah menurut pengalaman dan pengetahuan dia gitu. Oke, tapi ada yang bilang juga Bang di pemberitaan setelah dia muncul di podcast itu ternyata dalang dibalik kasus ini terkuaknya adalah salah satu suaminya yang sekarang yang mendorong dia untuk mengatakan semua speak up kalau itu anaknya Ridwan Kamil, suaminya ini, biar mendapatkan mungkin ya uang atau seperti apa. Mungkin Abang mengetahui nggak sih sebagai PH? Nggak pernah bicara itu. Karena memang itu dari siapa itu? Lisanya mengatakan suaminya mensupport semua. Kalau mensupport masalah dia ini, suaminya itu tidak mau ikut campur. Tapi karena sebagai suaminya dia support sebagai ini aja, keluarga ya, untuk bikin dia tambah semangat gitu. Kalau yang lain-lain yang diarahkan nggak ada itu, jangan ditambah-tambahin lah, kayak gitu, kasihan dia. Itu dari berita Bang, saya yang nambahin. Itu jangan berita ditambah-tambahin, jangan terlalu dipojokkan. Pemberitaan kan kayak ini, kalau itu suaminya Lisa nih yang mendorong Lisa untuk speak up kalau mengakui kalau itu anaknya RK gitu. Nggak ada. Cuan. Suaminya cuman bilang ya udah itu urusan kamu pribadi gitu loh. Orang suaminya aja nggak pernah kelihatan kan. Tapi sampai sekarang masih sama, masih satu rumah. Nggak ada masalah gitu. Oh berarti kalau misalkan sempat dilaporkan ya oleh pihak RK nih, mungkin dari pihak Lisa sendiri akan melaporkan nggak perlu kita buka laporan lagi, kasihan kebanyakan nanti kerjaan polisi kalau kita buka laporan tandingan kan. Toh juga sama perkaranya kan, biarin yang sudah berjalan sekarang kita hargain, ya kita jalanin gitu. Ngapain menuhin laporan gitu, masih banyak kan perkara yang harus dipikirkan lain untuk di kepolisian gitu. Jadi kita terfokus yang ini aja yang sudah dilakukan oleh pihak RK itu aja gitu. Langkah hukum kita ya cuman keperdataan nanti. Tapi Bang, ini ada yang baru lagi di berita, katanya akte dari anak Lisa itu disebutkan nama ayahnya adalah ajudan RK. Ini Abang menanggapi seperti apa nih dari PH-nya Lisa? Teknis itu nanti aja. Tapi itu benar memang adanya? Apa? Memang benar adanya Lisa mengajukan nama. Kalau menurut klien kami ya, begitu. Cuman kan nanti itu bisa diuji nanti. Kenapa nih Bang alasannya dia memasukkan nama ajudan RK? Nggak tahu, karena itu kan menurut dari klien kami gitu. Masalah itu pribadinya dia kan udah saya bilang. Permasalahan ini hanya Lisa dengan RK sendiri yang mengalami, dan bagaimana nanti akan terbuka lebarnya dan terang ketika sudah berjalannya penyidikan di kepolisian. Gitu. Oke, Bang, ini kalau kan sekarang kan masih banyak tebak-tebakan, banyak tokoh karakter baru yang dulu mungkin teman curhatnya si LM ini akan terus terbuka sana sini ya, nggak tahu lah temanya apa, ya biarin aja. Saya cuma menguatkan dia, udah nggak usah dipikirin gitu.
Biasa itu. Cukup ada rasa ketakutan nggak sih Bang belakangan ini, mungkin setelah kemunculan dia pertama kali di preskon, lalu ada laporan RK, lalu Ayu Aulia juga melaporkan gitu. Nah saat ini kondisi Lisa ini cukup ada pressure dan ketakutan nggak sih untuk membuka kata-kata lagi dengan lantang seperti sebelumnya? Ya kalau masalah ketakutan pastilah. Namanya manusia nggak ada takutnya bohong lah. Semua manusia pasti ada takutnya gitu. Tapi yang jelas dia udah siap lahir batin untuk menghadapi semuanya. Sudah dia udah siap menerima konsekuensi semua gitu. Dan kita juga menguatin ya kalau selama kamu benar ya sejengkal pun kita nggak mundur, itu aja. Kalau misalnya di tengah-tengah dapat ada kebohongan, gimana Bang? Ya itu kan udah konsekuensi dia. Apakah tim kuasa hukum akan meninggalkan Lisa? Yang jelas kita akan tetap membela hak-haknya dia. Walaupun di tengah jalan ada kebohongan. Mau apapun nanti yang terjadi, kita akan tetap membela dia ke depan untuk hak-haknya dia. Gitu. Bang, berarti dengan adanya Revalina ini tidak menghalangi proses hukum, Bang? Nggak ada. Walaupun dia mengaku sebagai ayah dari, misalnya mengaku ayah biologis dari anak yang sedang di nggak ada berpengaruh itu, nggak ada pengaruh. Kita nggak fokus di situ, kita fokus perkara awal masalah LM dan RK. Itu. Oke? Tes DNA sendiri akan dilakukan nggak sih Bang? Nanti itu kan ada proses proseduralnya semua. Sekarang kan sedang berjalan di kepolisian. Ya nanti ya ikutin aja lah. Kalau misalnya mau lebih cepat kan kenapa nggak dari awal ada kesepakatan mereka berdua. Kalau misalnya bisa berjalan itu kan habis perkara ini, nggak terlalu sampai kemana-mana ke planet Mars ini ramenya. Ngapain lagi itu dibahas ya kan? Karena nggak maunya jalan dengan proses hukum ya kita jalanin lah, udah itu aja. Berarti Revalina juga akan diikutsertakan untuk tes? Nggak ada hitungan kita, itu biarin aja, itu urusan dia pribadi. Yang jelas kita terfokus dengan perkara awal pada saat cek penandanan kuasa antara RK dengan LN, udah itu aja. Tapi jika dari kalau pihak, yang lain-lain ada itu urusan dia lah. tapi jika dari pihak Revalina juga mengajukan untuk tes DNA Sukanya dia, nggak ada kapasitas kita untuk berpikir ke situ. dan terbukti gimana Bang? Terserah dia. Pokoknya fokusnya kita itu adalah masalah LM dan RK. Jangan kalian tanya-tanya itu lagi Tapi terus. sebagian masyarakat setelah mendengar one preskon dari pihaknya Revalina kan memang kayak dari bulan banyak yang kayak pas banget dengan bulan dimana Revalina dan si Lisa ini berbanding dengan sama Pak RK. Karena berjarak cuma 2 bulan, Bang. Karena ini udah jadi konsumsi publik, konsumsi umum, semua bisa berpendapat, semua bisa menerka-nerka, ya kan? Itu sah-sah aja menurut saya. Kalau berbicara itu kan ada ahlinya kedokteran nanti seperti apa. Jadi kita nggak mau ambil pusing di situ. Kita fokus nanti persiapan perlindungan untuk klien kami udah. Oke, thank you. Thank you. Semuanya. Selamat siang. Ya.